Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Untuk pertemuan kita kali ini di awal kelas 3 semester 1 kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar 3.1 dan 3.2 serta 4.1 dan 4.2 yang isinya adalah menganalisis fenomena sifat koligatif larutan. Menganalisis fenomena sifat koligatif larutan. Apa saja sifat koligatif larutan yang akan kita pelajari? Yaitu penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Itu kompetensi dasar 3.1. Lalu kompetensi dasar 3.2 adalah membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Untuk psikomotornya 4.1 kita akan menyajikan hasil penelusuran informasi tentang kegunaan prinsip sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Di prinsip kegunaan prinsip sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil penurunan informasi. 4.2 kita akan belajar tentang menganalisis data percobaan untuk menentukan derajat pengionan. Apa itu derajat pengionan? Nanti kita akan pelajari. Jadi ini yang akan kita pelajari pada kompetensi dasar 3.1 dan 3.2. Pada umumnya itu akan berjudul sifat koligatif larutan. Apa itu sifat koligatif larutan? Maka mari kita akan pelajari. Sifat koligatif larutan adalah salah satu dari sifat fisika yang hanya tergantung pada jumlah zat terlarutnya saja dan tidak tergantung pada jenis zat terlarutnya saja. Sekali lagi, sifat koligatif larutan adalah salah satu dari sifat fisika. Beberapa sifat fisika yaitu sifat larutan yang hanya tergantung pada jumlah zat terlarut dan tidak tergantung pada jenis zat terlarutnya. Untuk dapat memahami definisi ini, perhatikan tabel berikut ini. Ini adalah tabel penurunan tekanan uap teoritis berbagai jenis larutan non-elektrolit dalam air pada suhu 20 derajat Celcius. Sifat elektrolit yang kedua, yang pertama yang kita pelajari, ini datanya. Perhatikan tabel berikut ini. Ini ada zat air murni dalam suhu 20 derajat Celcius. Air murni mempunyai tekanan uap atau uapnya ada sebagian air itu yang menguap sebanyak tertentu sehingga menghasilkan tekanan uap sebesar 17,54 mm raksa. Air murni tanpa ada campuran sesuatu pada suhu 20 derajat Celcius. Ketika air murni ini bercampur dengan sesuatu, katakanlah ini glikol, sebanyak 0,01 fraksi mol, ini jumlah zat terlarutnya sebanyak 0,01 fraksi mol, ternyata tekanan uap air yang semula 17,54 menjadi 17,36 berkurang. Berapa berkurangnya? 0,18 mm raksa. Penurunannya adalah 0,18 mm raksa. Kalau glikol kita naikkan jumlahnya menjadi 0,02 fraksi mol, ternyata tekanan uap air semakin turun lagi menjadi 17,18, berkurang 0,36 mm raksa, 2 kali lipat daripada 0,18. Apakah ini hanya berlaku pada glikol? Tidak, ini berlaku pada urea. Urea kalau yang dicampurkan ke dalam air sebanyak 0,01 fraksi mol, ternyata menjadi 17,36, sama dengan ini. Berkurangnya berapa? Sama dengan ini. Berkurangnya adalah 0,18 mm raksa. Kalau 0,02 fraksi mol ternyata menjadi 17,18, sama dengan ini. Berkurangnya sama dengan ini, 0,36 juga. Oh, kalau begitu
penurunan tekanan uap ini tidak tergantung pada jenis zatnya, glikol, urea atau apa saja, tidak tergantung pada jenis zatnya, tapi hanya tergantung pada jumlah zatnya saja. Tergantung pada jumlah zatnya saja. Yang penting jumlah zatnya sama, maka penurunannya pun sama. Jumlah zat ini nanti hanya dua yang akan terpakai satuannya, sebab satuan jumlah zat itu banyak. Ada gram, ada volume, ada mililiter, ada mol, ada partikel. Yang akan dipakai ada dua, yaitu satuan konsentrasi molalitas dan satuan konsentrasi fraksi mol. Ini yang akan dipakai dalam sifat koligatif larutan. Ini yang akan berpengaruh. Jadi satuannya fraksi mol, yang ini yang terpakai. Selain fraksi mol ada juga molalitas, satuan jumlah zatnya. Itu ya tentang sifat koligatif. Jadi sifat koligatif adalah sifat larutan yang hanya tergantung pada jumlah zat terlarutnya saja dan tidak tergantung pada jenis zat terlarutnya saja. Sebetulnya lebih pasnya ini adalah pergeseran sifat larutan. Kenapa bergeser? Sumlah 17,54 bergeser menjadi 17,36. Sumlah 17,18 bergeser jadi 17,36 bergeser menjadi ini. Pergeseran sifat fisik larutan. Pergeseran sifat fisik larutan yang hanya tergantung pada jumlah zatnya, tidak tergantung pada jenis zatnya. Oke, lanjut halaman berikutnya. Kalau kita buat grafik seperti ini adalah diagram fase padat, cair, dan uap. Padat, cair, dan uap. Ini dari padat menjadi cair, namanya mencair. Dari padat menjadi gas, namanya menguap. Lalu garis hitam ini adalah air murni. Garis hitam ini adalah air murni. Titik di sini, ini ada sumbu di sini adalah sumbu temperatur, suhunya 100 derajat Celcius. Ke atas ini adalah tekanan uapnya. Ini 1,01 atmosfer. Pada tekanan 1 atmosfer, ternyata titik didih air ini adalah pada suhu 100 derajat Celcius. Di sini air akan mendidih. Suhunya adalah 100 derajat Celcius. Kalau tekanan lebih rendah lagi, maka suhunya tidak sampai 100. Dia kurang dari 100 sudah mendidih air. Jadi pada tekanan 1 atmosfer, air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Lalu bagaimana kalau air itu diberi sesuatu? Ini tadi diberi sesuatu, diberi glikol misalkan 0,01. Kok bisa ini tekanan uapnya turun 0,18? Untuk kasus tabel ini bukan tekanan yang kita contohkan, tapi yang kita contohkan adalah kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Titik didihnya awalnya 100. Lalu diberi zat sehingga cairan menjadi larutan. Grafiknya di sini. Ternyata larutan ini pada suhu 0, pada tekanan 1 atmosfer, suhu 100 dia belum mendidih. Dia baru mendidih di atas suhu 100. Sini dia baru mendidih. Titik didihnya di atas 100 kalau dia larutan. Logika, kenapa kok di atas 100? Kalau suhu 100 dia hanya bisa mendidihkan air saja, maka yang terlarut itu juga harus dididihkan, maka butuh suhu tambahan. Maka suhunya akan di atas 100 untuk mendidihkan larutan itu. Logikanya begitu. Lalu selisih perbedaan titik didih yang semula air 100 derajat sampai di atas 100 derajat, selisihnya itu dilambangkan dengan delta. Selisihnya delta. Secara matematika selisih lambangnya delta. Lalu T ini adalah suhu temperatur. Suhu temperatur. Lalu B ini adalah titik didih. B bahasa Inggris boiler, mendidih. B mendidih. Berarti selisih suhu mendidih. Selisih suhu mendidih. Nanti karena ini naik dari 100 menjadi lebih dari 100, maka bahasanya bukan selisih suhu mendidih, tapi kenaikan titik didih. Yang ketiga ini nanti akan pelajari kenaikan titik didih.
Lalu larutan ini bagaimana kalau dibekukan? Apakah dia membeku pada suhu 0 seperti halnya suhu beku air? Suhu 0 dia akan membeku. Ternyata tidak. Larutan ini yang sudah bercampur dengan sesuatu tadi, kalau kita bekukan ternyata tidak membeku pada suhu 0 sebagaimana halnya air membeku pada suhu 0. Dia suhu 0 dia belum membeku. Baru di bawah 0 dia akan membeku. Logika kenapa? Suhu 0 itu hanya bisa membekukan air, sementara zat yang terlarut belum dibekukan, maka butuh suhu lebih rendah lagi untuk membekukan larutan ini tadi. Maka suhu bekunya di bawah 0. Nah, selisih suhu beku air dengan selisih dengan suhu beku air dengan suhu beku larutan ini dilambangkan dengan delta. Delta apa? Delta suhu, selisih suhu, delta T temperatur. Lalu F ini adalah beku, freeze F, selisih suhu beku, delta TF. Karena suhu bekunya menurun dari air, dari standarnya air, maka bahasanya diubah menjadi penurunan titik beku. Jadi delta F ini dibaca bukan selisih suhu beku tapi penurunan titik beku. Aduh. Ini tadi. Nah, dah. Ini adalah salah 2 di antara 4 sifat fisika yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap, tekanan atmosferis, kenaikan titik didih sini tadi. Penurunan titik beku di sini tadi. Ya. Ada 4 sifat koligatif yang akan kita pelajari. Nah, karena berkaitan dengan campuran atau satuan-satuan tadi, maka kita perlu mempelajari tentang satuan jumlah kadar jumlah zat yang akan kita pakai, yaitu molalitas dan fraksi mol. Apa itu molalitas? Ini molalitas lambangnya M, beda dengan molaritas. Ini adalah molalitas, lambangnya M kecil. Kalau molaritas lambangnya M besar. Molalitas adalah perbandingan jumlah mol zat terlarut dibanding dengan massa 1 kg pelarutnya. Perbandingan antara jumlah mol zat terlarut dibanding dengan massa 1 kg zat pelarutnya. Mol per massa pelarut. N ini adalah M adalah molaritas, satuannya molal. N ini adalah jumlah zat, satuannya mol. MP ini adalah massa pelarut, satuannya kilogram. Atau kita bisa menggunakan rumus praktis dari ini. N ini adalah karena dia mol zat, mol bisa diubah menjadi massa per mr, jadinya seperti ini. Lalu massa ini kilogram, kita ubah menjadi gram, maka harus dibagi 1000. Maka kalau dibagi, pembaginya naik ke atas jadi 1000 muncul di sini, maka di sini adalah gram. Kalau mau pakai rumus praktisnya seperti ini. Jadi M ini adalah molalitas, MT-nya adalah massa terlarutnya, satuannya gram. MR adalah massa molekuler, satuannya gram per mol. Ini tetapan 1000. MP ini adalah massa pelarut. Ini massa pelarut kalau pakai rumus ini menggunakan satuan kilogram. Massa pelarut kalau menggunakan rumus ini menggunakan satuan gram. Contoh soal. Sebanyak 9 gram glukosa C6H12O6, mR-nya 180 gram per mol, dilarutkan dalam 500 gram air. Berapakah molalitas larutan yang terbentuk? Bisa menggunakan rumus yang kiri, bisa menggunakan rumus yang kanan. Mari kita kerjakan. Kalau menggunakan rumus yang kiri, M sama dengan NN per MP. N-nya itu adalah mol. Mol itu adalah massa dibagi MR. Berapa massanya tadi? Tadi massanya adalah 9 gram. Berapa MR-nya? MR-nya adalah 180. Berarti 9 dibagi 180. Kemudian massa airnya adalah 500 gram. 500 gram. Kalau menggunakan rumus ini, MP-nya maka ubah itu menjadi satuan kilogram. 500 gram diubah menjadi kilogram menjadi 0,5 kilogram. Dibagi, kerjakan dapat 0,1 molal. Kalau menggunakan rumus yang kedua, seperti ini. Masukkan massanya sama seperti ini, 9
kemudian MR-nya sama 180, ini tetapan 1000, lalu masukkan angka 500, bukan 0,5, karena di sini satuannya gram, 500 gram. Kerjakan, dapat 0,1 molal. Sama saja hasilnya. Ini adalah cara menghitung satuan molalitas. Silakan dicatat seperti ini contohnya. Kemudian pembahasannya seperti ini. Karena ini video, untuk dicatatnya silakan di skip videonya, kemudian dicatat sesuai dengan kebutuhan. Baik, berikutnya satuan jumlah zat yang kedua adalah fraksi mol. Lambangnya X. Fraksi mol. Sebagai logika, di dalam dunia politik di MPR itu ada fraksi-fraksi. Kenapa disebut fraksi? Karena fraksi adalah bagian pecahan dari satu kesatuan utuh. Fraksi itu adalah pecahan-pecahan dari bagian-bagian yang dari satu bagian utuh. Katakan fraksi. Lalu fraksi di sini fraksi mol berarti bagian dari mol satu kesatuan mol utuh. Satu kesatuan mol utuh adalah perbandingan jumlah mol zat dalam mol total larutan. Misal ini ada zat A terlarut dalam pelarut B, berarti ada dua zat. Berarti ada mol zat A dan ada mol zat B. Berapa fraksi mol zat A? Dihitung seperti ini. XA fraksi mol zat A sama dengan mol A dibagi mol total. Lalu yang B bagaimana? Fraksi mol B sama dengan fraksi mol B dibagi mol total. Mol totalnya siapa? Mol A dan mol B. Mol totalnya adalah mol A, mol B. Kalau ada A, B, C, mol totalnya adalah mol A tambah mol B tambah mol C. Begitu, namanya fraksi mol, bagian dari satu kesatuan utuh. Lalu nilai bagian, namanya bagian berarti pecahan. Satu pecah. Kalau pecahan-pecahan ini digabung akan menjadi satu. Pecahan-pecahan digabung menjadi satu. Kalau misalkan ini pecahannya adalah setengah, maka ini setengah tambah setengah, satu. Kalau pecahannya adalah seperempat, maka ini 3/4, 1/4 tambah 3/4 sama dengan 1. Kalau ini 1/5, maka ini 4/5, 1/5 tambah 4/5 jadi sama dengan 1. Gabungan dari pecahan-pecahan itu adalah 1. Maka fraksi mol A ditambah dengan fraksi mol B akan sama dengan 1. Ini keterangannya. XA ini adalah fraksi mol A, XB ini adalah fraksi mol B, NA ini jumlah mol zat A, NB ini adalah jumlah mol zat B. Ini tentang fraksi mol. Langsung ke contoh soal. Contoh soalnya seperti ini. Sebanyak 36 gram gula. Kenapa 36 ini ditulis sebanyak? Karena dia banyak. Kalau sedikit jadi sedikit. Karena 36 gram banyak. Jadi sebanyak 36 gram gula C6H12O6, MR-nya sama dengan 180 gram per mol, dilarutkan dalam 72 gram air. MR air adalah 18. Hitunglah fraksi mol gula dan fraksi mol air, karena cuma ada dua, gula dan air. Hitunglah fraksi mol gula dan hitunglah fraksi mol air. Dihitung seperti ini. Fraksi mol gula sama dengan mol gula dibagi mol total. Fraksi mol air sama dengan mol air dibagi mol total. Mol total di sini adalah mol gula tambah mol air. Mol total di sini adalah mol gula ditambah mol air. Dihitung. N itu adalah massa per mR. Ada berapa massa gula? 36 gram. Berapa mR-nya? 180. Sama dengan di sini. Gula 36 per 180. Lalu airnya ada 72 gram. 72. Berapa mR air? 18. Dibagi. Dikerjakan di atas dapat 0,2, ini 0,2 ditambah yang bawah dapat 4,2. Berarti ini 4. Dibagi hasilnya 0,05. Fraksi mol air sama. Ini mol air kan sama dengan ini. 70 per 18. Ini juga sama. 70 per 18 tambah mol gula sama dengan ini. 36 per 180. Yang atas 4, yang bawah 4,2. Hasilnya 0,92. Tadi fraksi itu adalah gabungan dari pecahan dari satu kesatuan utuh. Fraksi mol A ditambah fraksi mol B, pecahan A ditambah dengan pecahan B akan menjadi 1. 0,05 ditambah 0,95 sama dengan 1. Kalau 1 ini ketemu tanpa harus mengerjakan fraksi mol air, ini juga bisa ketemu dari mana? Caranya 1 dikurangi 0,05, hasilnya 0,95, karena tambahan keduanya sama dengan 1. Kalau ini ketemu,
tanpa harus mencari fraksi mol gula, bisa didapat kalau cuma 2, sebab fraksi mol gula tambah fraksi mol air sama dengan 1 dikurangi 0,95 sama dengan 0,05. Penjumlahan keduanya sama dengan 1. Itu ya, sampai ke sini yang fraksi mol. Silakan dicatat. Kalau ingin dicatat, tinggal skip saja, tinggal di stop saja videonya, dicatat, lalu dilanjutkan untuk belajar lagi. Fraksi mol. Untuk video pembelajaran kali ini kita akan sampaikan pada sifat koligatif yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap. Tekanan osmosis akan ada pada video berikutnya, kenaikan titik-titik dan penurunan titik akan ada pada video berikutnya. Sekarang kita akan membahas tentang penurunan tekanan uap. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah tabung, ya, tabung. Tabung ini dipanaskan, ini juga dipanaskan, sama-sama 100 derajat Celcius, sama-sama 100 derajat Celcius. Jumlah airnya sama, volume airnya sama. Cuma di sini air murni, di sini larutan gula. Air murni larutan gula, lalu dipanaskan sama-sama 100 derajat Celcius, sama-sama 100 derajat Celcius. Akhirnya air ini menguap. Uapnya menghasilkan tekanan. Ini juga airnya menguap. Uapnya menghasilkan tekanan. Tekanan ini mendorong ruang di sini sehingga merkuri yang awalnya permukaannya kiri kanan sama tinggi ternyata tidak sama tinggi. Ini menunjukkan bahwa yang sebelah kiri menekan merkuri lebih kuat daripada yang sebelah kanan. Ini tekanan uap air sebelah kiri lebih besar daripada tekanan uap sebelah kanan. Ini adalah air murni. Nah, tekanan uap yang dihasilkan oleh air murni dilambangkan dengan P0. Tekanan uap air murni. Lalu larutan ini juga menghasilkan uap dan menghasilkan tekanan dilambangkan dengan P. Selisih antara P0 dengan P adalah delta P. Selisih P, delta P. P0 dikurangi P, itu adalah selisihnya. Lalu yang akan kita pelajari adalah delta P-nya. Penurunan tekanan uap. Kenapa bukan kenaikan tekanan uap? Karena tekanan uap tidak pernah sekolah, sehingga dia tidak pernah naik kelas. Dia turun terus. Penurunan tekanan uap. Ya, sini. Jadi seperti ini. Lalu bagaimana rumusnya? Bagaimana hubungannya penurunan tekanan uap ini dengan sifat koligatif tadi, dengan ini penambahan jumlah zat? Bagaimana hubungannya? Ini akan kita pelajari sekarang. Tuh ya. Secara logika begini, kalau misalkan zat yang terlarut di sini tidak ada, gulanya tidak ada, maka tekanan di sini P di sini akan sama dengan P0 karena dua-duanya sama-sama air murni. Akan tetapi kalau ditambahkan sesuatu zat terlarut, maka tekanannya menjadi semakin rendah. Kenapa? Suhu 100 ini hanya cukup untuk menguapkan air, sementara di sini ada gula juga harus dipanaskan, sehingga jumlah air yang menguap lebih sedikit daripada suhu 100 di sini. Karena suhu di sini 100 harus dibagi-bagi, sementara 100-nya hanya untuk air saja. Sehingga jumlah molekul air yang diuapkan lebih sedikit, sehingga tekanannya menjadi semakin rendah. Semakin banyak gula yang dilarutkan, maka uap air di sini, tekanan di sini akan semakin rendah. Semakin banyak di sini akan semakin rendah. Lalu banyak rendah, tidak ada hubungannya. Yang enak adalah selisihnya ini. Semakin banyak zat yang ditambahkan ke sini, maka selisih tekanan uapnya akan semakin besar. Semakin besar zat yang dilarutkan, maka delta P-nya semakin besar. Semakin besar zat yang dilarutkan, maka delta P-nya semakin besar. Itu logikanya. Semakin besar zat yang dilarutkan, maka delta P-nya akan semakin besar. Yang kedua, ini tadi yang pertama dengan yang kedua.
Besarnya penurunan tekanan uap delta P merupakan selisih dari tekanan uap murni dengan tekanan uap larutan. Ya, selisihnya tadi. Besarnya tekanan uap larutan sebanding dengan fraksi mol pelarut dari tekanan uap. Nah ini sebanding dengan fraksi mol pelarut. Coba lihat lagi. Nilai P ini, nilai delta P ini sebanding dengan zat yang dilarutkan. Semakin banyak zat yang dilarutkan, maka delta P-nya akan semakin besar. Sementara P di sini sebanding dengan airnya. Semakin banyak airnya, maka P-nya semakin besar. Semakin sedikit airnya, maka P-nya akan semakin kecil. Lagi. Semakin sedikit airnya, maka P-nya akan semakin kecil. Semakin banyak airnya, maka P-nya akan semakin besar. Semakin sedikit airnya berarti fraksi mol pelarut menentukan nilai dari P. Kali lagi, fraksi mol pelarut menentukan nilai dari P. Sehingga muncul rumus P sama dengan P0 kalikan fraksi mol pelarut. Ini hukum. P sama dengan P0 kalikan fraksi mol pelarut. Ini hukum. Artinya memang berlaku begitu. Kalau tidak percaya logika. Semakin banyak airnya, maka P-nya semakin besar. Ini, fraksi mol pelarutnya semakin besar, maka P-nya semakin besar karena faktor pengalirnya semakin besar. Kalau yang terlarut semakin sedikit, maka P-nya semakin kecil karena faktor pengalirnya semakin kecil. Itu ya. Apa itu P? P adalah tekanan uap larutan. Ya, apa P0? Tekan uap pelarut murni. Apa sini nih? Apa fraksi mol pelarut? Adalah fraksi mol pelarut. Tadi sudah belajar tentang fraksi mol pelarut. Lanjut halaman 3. Nilai penurunan tekanan uap larutan dapat dirumus sebagai berikut. Kalau tadi ini sudah bisa enak ada hubungannya bahwa P ada hubungannya dengan fraksi mol. Bagaimana cara kita menghubungkan agar delta P-nya ini juga ada hubungannya dengan fraksi mol? Kita akan mengubah delta P ini ada hubungannya dengan fraksi mol. Nah, P sama dengan P0 kalikan fraksi mol pelarut. Bagaimana caranya ini? Biar ada hubungannya dengan fraksi mol juga gitu. Karena ini sifat koligatif, berarti yang jumlah zat fraksi mol. Mari kita urai biar bisa ketemu. Delta P sama dengan P0 dikurangi P. Delta P sama dengan P0 dikurangi P ini tadi adalah ini P ada P0 kalikan fraksi mol pelarut. Sementara fraksi mol pelarut tambah fraksi mol pelarut sama dengan 1. Tadi sudah fraksi mol. Lalu kita ingin turunkan lagi ini. Ini P0, ada P0. Secara matematika keluarkan. Ini jadi 1 di sini. Ini jadi 1, ini tinggal fraksi mol pelarut. Sehingga P-nya keluar 1 min fraksi mol pelarut. Nah, ini bisa diakali, bisa muncul dari sini. Caranya bagaimana biar bisa menjadi 1 min fraksi mol pelarut? Cara 1 min fraksi mol pelarut, 1 dikurangi fraksi mol pelarut, berarti ini pindahkan ke kanan. Jadinya 1 min fraksi mol pelarut. Dapatlah fraksi mol terlarut nih. Sehingga persamaan ini bisa diganti dengan P0 kalikan fraksi mol terlarut. Nah, sudah ada hubungannya. Ternyata delta P ada hubungannya dengan fraksi mol terlarut dikalikan P0. Ini sudah. Jadi besarnya penurunannya ada hubungannya dengan fraksi mol terlarut, tapi kalau P-nya ada hubungannya dengan fraksi mol pelarut. Sebetulnya ini bisa dengan logika. Ini adalah kesimpulannya tadi. Lanjut sekarang ke contoh. Ini baru halaman 4. Sebanyak 12 gram urea. Sebanyak 12 gram urea, MR-nya 160. Dilarutkan dalam air pada suhu 25 derajat Celcius. Pada suhu tersebut tekanan uap jenuh air adalah 23,76 mm raksa. Berarti ini adalah tekanan uap air jenuh. Berarti P0. Tentukan perubahan tekanan uap larutannya, delta P-nya dan tekanan uap larutannya, P-nya. Nah, ini 23,76. Sini nih. 23,76. Berapa delta P-nya?
berapa P-nya, ini yang ditanya. Maka kembali ke kesimpulan rumus asal ini. Lalu data apa yang ada? Tidak. Tanya data P. Data P bisa diperoleh dari dua cara. Data P bisa dari P0 dikurangi P. Data P juga bisa dari P0 kalikan fraksi mol terlarut. Nih, bisa dari ini P0 kali fraksi mol urea. Data P dari P0 dikurangi P. Data yang ada apa? Kalau kita menggunakan rumus ini, P-nya belum ada. Jadi ini tidak bisa. Delta P-nya juga belum ketemu. Tidak bisa menggunakan rumus ini, maka menggunakan rumus yang atas. Delta P-nya ditanya. P0-nya ada ini. Fraksi mol ureanya yang dibutuhkan. Fraksi mol ureanya kita cari dari fraksi mol ini ada 12 gram, MR ada 180 gram, MR air ada 18. Berarti cari dulu mol urea. Mol urea, massa urea dibagi MR-nya 12 dibagi 60. Nih, 0,2. Lalu air. Mol air adalah massa air 180 dibagi MR air 18. MR air itu 18 dibagi 18 dapatlah 10 molnya. Lalu dijadikan fraksi mol urea. Fraksi mol urea tadi sudah di depan sudah dipelajari, berarti mol urea dibagi mol total. Mol urea ada 0,2 dibagi mol total 0,2 tambah 10. Lalu dibagi secara matematika dapat 0,02. Ini adalah fraksi mol urea. Bagaimana kalau kita ingin mendapatkan fraksi mol air? Bisa kita menghitung dengan rumus seperti ini lagi, bisa kita menghitung dengan rumus penjumlahan, karena fraksi mol itu adalah pecahan dari 1. Total dari fraksi mol itu adalah 1. Kalau sebelah itu ketemu 0,02, maka fraksi mol air adalah 1 dikurangi 0,02 sehingga dapat 0,98. Nah, fraksi mol urea dapat 0,02. Kalikan P0 nya 23,76 yang ini tadi, sehingga dapat 0,47 mm raksa. Penurunannya adalah 0,47 mm raksa. Penurunannya adalah jadi itu. Berapa? Penurunannya adalah 0,47 mm raksa. Turun sekian dari 23,76. Berapa P0 nya? Bisa menggunakan pengurangan sudah. Berapa P-nya? Bisa menggunakan pengurangan. Delta P-nya ya ini 0,47, P0-nya ini 23. Turun sekian menjadi sekian, berarti berapa P-nya? Tinggal 23,29. Dikurangi saja. Ini dikurangi ini dapat 23,29 itu P-nya. Atau P bisa juga menggunakan rumusan fraksi mol. Seperti ini. P adalah P0 kalikan fraksi mol pelarut. Fraksi mol pelarut dalam ini adalah fraksi mol air 0,98. Fraksi mol air kalikan P0. Fraksi mol air 0,98 kalikan P0. P0-nya ini tadi 23,76. Kalikan dapat 23,29. Sama saja. Bisa dicari dengan rumus fraksi mol, bisa dicari dengan rumus pengurangan, tergantung data mana yang ada. Itu ya tentang contoh contoh sifat koligatif penurunan tekanan uap. Ini dalam mencari delta P dan mencari P. Lalu berikut silakan ditulis ini. Kalau ingin ditulis, di stop dulu videonya lalu ditulis, kalau sudah dilanjut lagi, gitu caranya. Baik, berikutnya penurunan tekan uap ini juga bisa dipakai untuk menentukan massa molekul relatif zat yang tidak diketahui. Contoh soal yang kedua, suatu jenis senyawa karbon yang baru ditemukan akan ditentukan massa molekul relatifnya berapa, MR-nya relatifnya ini. Jika 15 gram, lalu diambillah 15 gram senyawa tersebut, dilarutkan dalam 180 gram air pada suhu tertentu. Panaskan sehingga menghasilkan tekan uap sebesar 19,4 mm raksa. Ketika ditambah 15 gram senyawa itu menjadi 19,4 mm raksa. Sementara pada suhu tersebut air ini menghasilkan tekanan sebesar 20 mm raksa. Berapa selisihnya? Tinggal dihitung, tapi bukan itu pertanyaannya. Berapa P-nya? Tinggal dihitung, tapi bukan itu pertanyaannya. Ini adalah P-nya, ini adalah P0-nya. Selisih delta P-nya 0,6, tapi bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah tentukan massa molekul relatif senyawa tersebut. Tentukan massa molekul MR-nya. MR zat terlarut tadi. Tanyakan. Jawab. Untuk mencari MR itu kan ada di dalam fraksi mol.
Sementara rumusan yang mengandung fraksi mol ada dua. P sama dengan P0 kalikan fraksi mol pelarut, delta P sama dengan P0 kalikan fraksi mol terlarut. Ada dua. Berarti boleh kita menggunakan rumus dua adanya? Boleh. Yang penting ada rumusan fraksi mol, karena di dalam fraksi mol itu mengandung Mr. Coba kita kerjakan. P0 seperti ini sama dengan P sama dengan P0. P0 nya ini 20. Masukkan ke sini 10. P nya ini sudah 19,4. Fraksi mol air. Fraksi mol dihitung ketemu 0,97. Di sini sebetulnya tanpa dihitung bisa ketemu 1 dikurangi 0,97 dapat 0,03. Boleh pakai rumus juga. Delta P sama dengan P0 kalikan fraksi mol terlarut. Delta P nya ini adalah 0,6. Selisihnya ini P0 nya 20. Fraksi mol terlarutnya 0,6 dibagi 20 dapat 0,03. Terserah pakai cara yang mana. Lalu di dalam fraksi mol air, fraksi mol terlarut ini mengandung Mr. Mana yang akan kita gunakan? Bebas, menggunakan ini bisa, menggunakan ini bisa. Kita ambil yang ini saja. Fraksi mol terlarut itu sama dengan mol terlarut dibagi N total. Totalnya adalah N terlarut dibagi N air. Ini berapa nilainya? 0,03. Fraksi mol terlarut tetap yang dicari. Fraksi mol terlarut tetap yang dicari. Ditambah N air. Mol air ada nih 180 gram. Dibagi MR air MR-nya 18 sehingga dapat 10. Lalu seperti ini, bagaimana cara menggabungkan dua-duanya? Menggunakan persamaan matematika, dikurung lalu dikalikan silang dengan 0,03. Jadi seperti ini. 0,03 kalikan enter. Jadi N lambang ganti N. 0,03 kalikan 10 jadi 0,3 sama dengan N terlarut. Mengandung N, gabungkan. Yang lebih kecil pindah ke yang 1. Jadi N min 0,03 N. Hasilnya 0,97 N, 0,3. Berarti N-nya adalah 0,3 dibagi ini. Ini dapat 0,3 mol. N-nya adalah 0,3 mol. Sudah ketemu N-nya. Lalu N itu kan adalah persamaan dari ini. N itu sama dengan ini. N itu adalah massa dibagi MR. N ini adalah massa dibagi MR. N ini adalah massa dibagi MR. N-nya ada ini. Lalu bagaimana kalau mencari MR-nya? MR-nya pindah ke sini, berarti M-nya dibagi N, M per N. M-nya masanya berapa? Ini ada 15 gram. Berapa molnya? 0,3 mol. Sehingga ketemu dibagi MR-nya 150 gram per mol. Padahal MR-nya sangat kecil. Kita bisa memanfaatkan sifat koligatif penurunan tekanan uap untuk menghitung MR suatu senyawa baru yang belum diketahui massa molekul reaktifnya. Ini bisa menggunakan penurunan tekanan uap. Sifat koligatif yang pertama yaitu penurunan tekanan uap. Silahkan ditulis kalau ingin ditulis caranya. Stop videonya lalu ditulis kalau sudah belajar pada tahap berikutnya. Halaman 5. Satu lagi. Halaman 6. Latihan soal. Latihan soal seperti dari soal-soal yang sudah saya contohkan tadi. Yang pertama, sebanyak 9 gram gula, MR-nya 180 dilarutkan dalam 100 gram air pada suhu 20 derajat Celcius. Pada suhu tersebut tekan uap air jenuh adalah 17,54 mm raksa. Ini adalah P0. Tentukan delta P dan P-nya. Yang kedua, ini adalah menentukan MR-nya sama dengan seperti tadi. Sebanyak 26 gram urea dilarutkan dalam 520 mg air pada suhu 20 derajat Celcius. Mempunyai tekan uap, ini tekan uap larutan 17,29. Jika pada 1000 tekan uap air murni, ini ada P0, ini P-nya, ini P0-nya 17,54 mm raksa. Tentukan MR senyawa tersebut. Sama seperti yang sudah saya contohkan, cuman angkanya berbeda. Silahkan dikerjakan, dikumpulkan. Untuk penilaian sifat koligatif yang pertama dari dua soal ini, karena pembelajaran jarak jauh itu membutuhkan waktu menggunakan waktu yang sangat sedikit, maka penilaiannya pun harus seefektif mungkin. Untuk sifat koligatif yang pertama, nilai yang akan saya ambil adalah dari latihan soal ini sebanyak 2 soal. Silahkan dikumpulkan, dikerjakan, dikumpulkan. Kemudian jangan lupa diberi nama kelas, diberi nama,
dan dikumpulkan di selembar kertas, jangan dikumpulkan di buku, nanti takutnya bukunya hilang. Itu ya, cukup sekian dari saya. Kalau misalkan ada yang belum jelas silahkan diulang lagi videonya. Kalau masih belum jelaskan juga silahkan menghubungi guru yang bersangkutan. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.